Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bung Dani. Baik teman-teman, pada video kali ini saya ingin berbagi pengalaman dan ilmu kepada teman-teman sekalian bagaimana cara agar ikan mas koki kita cepat bertumbuh besar, teman-teman. Nah, di sini dalam pembesaran ikan mas koki, faktor yang paling penting yaitu dari segi makanannya, teman-teman. Nah, di sini saya akan menunjukkan makanan apa yang menunjang agar ikan mas koki kita itu cepat besar, teman-teman. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, mohon dukungannya ya kepada channel Bung Berani dengan cara subscribe, like, komen, serta share videonya agar channel Bung Berani dapat berkembang dan terus menginspirasi teman-teman sekalian. Ambil sisi positif dari video ini, sisi negatifnya silakan dibuang. Oke teman-teman, kita lanjutkan ke pembahasannya. Di sini sebelum saya kasih tahu makanan apa yang harus kita berikan kepada ikan mas koki kita agar cepat besar, saya terlebih dahulu menjelaskan tata cara pemberian makan pada ikan mas koki kita, teman-teman, agar teman-teman tahu sebenarnya bagaimana sih baiknya pemberian makan pada ikan mas koki kita. Nah, ikan mas koki ini, teman-teman, biasa makanan yang paling sering diberikan para penghobi yaitu pelet, teman-teman ya. Pelet berupa pelet, jenis-jenis peletnya berbeda ya, tergantung dari kemampuan kita, teman-teman ya. Ada yang peletnya harga Rp3.000 kemudian sampai pelet premium. Nah, di sini sebenarnya semahal-mahalnya harga pelet ya, sebagus-bagusnya pelet, lebih baik kita memvariasikan makan dari ikan mas koki kita agar ikan mas koki kita itu cepat besar, teman-teman. Jadi sama halnya dengan ikan budidaya, ikan mas koki juga harus kita variasikan makannya, teman-teman. Bisa kita variasikan dengan pakan yang dimix ya, pakan yang dibuat sendiri ya, dengan sayur-sayuran kah, ataupun pelet yang dimodifikasi atau di mix lah ya, dalam bahasa penghobi itu. Nah, di sini biasanya ya ikan mas koki ini kalau mau cepat besar itu divariasikan makannya seperti sayuran, kemudian cacing sutra, ulat Hongkong, kemudian pelet ya, teman-teman. Nah, jadi kalau untuk cacing sutra, ulat Hongkong itu kan proteinnya tinggi. Nah, ini ada juga makanan yang tidak kalah penting dan mengandung protein yang cukup tinggi untuk ikan mas koki. Namun ada efek sampingnya, teman-teman. Efek sampingnya yaitu air kita akan menjadi keruh, teman-teman. Tapi saya akan berikan tips dan trik supaya kita tidak repot terhadap air yang menjadi keruh setelah kita berikan pakan tersebut, teman-teman. Saya ambil dulu pakannya, saya taruh di atas akuarium saya, teman-teman ya. Nah, ini teman-teman, ini merupakan kuning telur, teman-teman. Kuning telur ini sangat baik, sangat tinggi protein untuk ikan-ikan kita, teman-teman. Ini sangat baik diberikan kepada ikan mas koki, teman-teman. Baik ikan mas koki, ikan toman ya, ikan lainnya, teman-teman. Ini sangat baik, proteinnya tinggi agar ikan kita itu cepat besar, teman-teman. Jadi pemberian makan ini, kuning telur ini bisa teman-teman berikan ya 1 minggu 3 kali atau 1 minggu 2 kali. Nah, kalau saya biasanya 2 kali seminggu, teman-teman, tergantung saya sibuk atau tidak ya. Kalau misalnya saya tidak sibuk, berada di rumah, biasanya saya kasih kuning telur ini. Nah, efek sampingnya yaitu ya ikan mas koki saya ini
pada dasarnya ya ikan mas koki yang kualitasnya paling jelek lah teman-teman ya, paling murah ya, harganya cuma Rp5.000 per ekor. Jadi setelah saya kasih makan kuning telur ini, alhamdulillah ya ikan saya ada sedikit perubahan teman-teman. Itu di bagian kepalanya itu timbul benjolan ya, benjolan besar yang ini ya, yang warna putih ini dan juga yang besar ini teman-teman. Nah itu tumbuh benjolan ya, apa namanya, dorsal atau apa itu saya nggak tahu juga ya. Di bagian atas kepalanya itu ya timbul benjolan besar. Jadi makin memperindah dari tampilan ikan mas koki saya teman-teman. Dan juga dari segi ukuran tubuh juga meningkat pesat sekali teman-teman. Dari saya pelihara sudah sekitar 7 bulanan ya ikan ini, tapi besarnya dia besar tapi tidak terlalu besar teman-teman. Tapi setelah saya beri makan kuning telur itu ikannya sedikit lebih cepat teman-teman pertumbuhannya. Jadi sangat ampuh sekali jika kita berikan kuning telur kepada ikan-ikan kita teman-teman. Namun efek sampingnya itu tadi teman-teman saya bilang, airnya akan menjadi keruh teman-teman. Nah di sini saya akan perlihatkan ikan saya berikan kuning telur ya teman-teman ya. Namun ya biasanya saya kasih kuning telur ini ikannya tidak langsung makan teman-teman, tapi dia diam dulu dan dia cium-cium dulu bau dari telur ya, amis telur ini, kuning telur ini, baru dia makan kuning telurnya teman-teman. Biasanya sebelum saya kasih kuning telur, ini saya matikan terlebih dahulu power head atau pompa akuarium dan juga aeratornya teman-teman, supaya kuning telur ini tidak hancur teman-teman ya, menyatu dengan air. Oke teman-teman, saya matikan terlebih dahulu pompa akuarium saya dan juga aeratornya, dan kita akan lihat sama-sama bagaimana ikan-ikan saya makan kuning telur yang telah saya sediakan tadi teman-teman. Nah ini aeratornya sudah saya matikan dan juga power headnya jadi sudah berkurang air di filter, dan kita akan langsung berikan kuning telur kepada ikan-ikan mas koki kita. Nah inilah teman-teman ya, ikan saya sudah saya berikan kuning telur yang saya perlihatkan tadi. Saya kasih setengah terlebih dahulu ya, supaya setengah ini habis baru saya kasih lagi teman-teman. Ikan saya sangat lahap sekali makan kuning telur ini teman-teman. Dan kuning telur ini sangat baik untuk ikan-ikan mas koki supaya tumbuh besar teman-teman. Nah ini memang ikannya sedikit kesulitan teman-teman ya melihat kuning telur ini, jadi nanti dia akan keciuman bau kuning telur itu baru dia makan kuning telurnya teman-teman. Oke teman-teman, bisa kita lihat kondisi air akuarium saya ini dalam keadaan butek ataupun keruh ya, karena tadi saya sudah berikan kuning telur kepada ikan-ikan saya. Nah untuk kondisi air yang keruh ini teman-teman bisa akali dengan cara
pemberian kuning telur ini diberikan sebelum teman-teman mengganti air akuariumnya teman-teman, supaya nanti kan sudah kita berikan kuning telur sekitar 2 jam sebelum ganti air teman-teman. Jadi ketika airnya butek dan 2 jam kemudiannya airnya langsung kita ganti dengan air yang baru teman-teman, seperti itu. Jadi memang sih agak sedikit repot ya, 2 kali seminggu ya kita ganti air, tapi kalau saya saat ini cuma 1 minggu sekali saya ganti airnya, dan pemberian kuning telur ini 1 minggu sekali teman-teman. Oke teman-teman, cukup sekian dulu video dari saya mengenai bagaimana cara saya membuat ikan mas koki saya ini tumbuh besar ya, ataupun makanan apa yang saya berikan kepada ikan mas koki saya agar cepat tumbuh besar teman-teman. Oke teman-teman, sebelum saya akhiri video ini, mohon dukungannya kepada channel Lebung Berani dengan cara subscribe, like, komen, serta share agar channel Lebung Berani dapat berkembang dan terus menginspirasi teman-teman sekalian. Ambil sisi positif dari video ini, sisi negatifnya silakan dibuang.